1945, kita kembali bersidang untuk melanjutkan tugas besar, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang telah selesai dengan hasil luar biasa. Dengan nama Tuhan, ini kita berkumpul untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaan yang kelak akan menjadi konstitusi negara Indonesia merdeka. Tuan Ketua, izinkan saya berbicara. Sidang pertama telah memberi arah, tapi sidang kedua ini akan menentukan bentuk nyawa dari bangsa kita. Apakah negara ini akan bersatu dan seperti apa pemerintahan yang akan kita jalankan. Kita tidak boleh gagal karena sejarah akan menilai kita hari ini. Benar, Bung Karno, kita perlu menentukan bentuk negara terlebih dahulu. Apakah kita akan mengambil bentuk federal seperti Amerika Serikat atau kesatuan seperti Jepang? Saya berpendapat negara kita sebaiknya berbentuk kesatuan. Bangsa Indonesia ini satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Jika kita membagi menjadi beberapa negara bagian, akan timbul perpecahan. Ingatlah penjajahan begitu lama telah memecah belah kita. Sekarang bukan waktunya lagi berpisah. Saya setuju. Negara kesatuan adalah simbol dari tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Kita telah lama dijajah, kini kita harus berdiri sebagai satu kesatuan yang kokoh. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua? Apakah mereka juga akan punya hak yang sama dalam pemerintahan pusat? Tentu, dalam negara kesatuan seluruh rakyat memiliki hak yang sama. Kita akan atur pembagian wewenang antar pusat dan daerah dalam Undang-Undang Dasar. Yang penting, tidak ada lagi perbedaan antara Jawa, Sumatera, atau daerah lain. Semuanya Indonesia. Baik, jadi kita sepakat bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan kumpulan kerajaan, bukan pula negara-negara bagian, tapi satu tubuh, satu jiwa, satu cita-cita. Sekarang mari kita bicarakan bentuk pemerintah yang akan kita jalankan. Saya berpendapat pemerintahan kita harus berbentuk republik. Rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak ada raja, tidak ada bangsawan yang lebih tinggi derajatnya dari rakyat biasa. Dalam republik, semua orang memiliki hak yang sama. Setuju, republik berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita harus menolak sistem kerajaan yang membuat rakyat kecil selalu tertindas. Namun, kita perlu memastikan bahwa sistem republik ini juga stabil. Jangan sampai rakyat hanya memiliki kebebasan, tapi tidak tahu arah. Kita butuh konstitusi yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Betul, itulah sebabnya sidang ini penting untuk menyusun dasar hukum yang akan melindungi rakyat dan mengatur jalannya pemerintah. Dan jangan lupa pemerintah itu juga harus berdasar pada moral dan ajaran agama. Kekuasaan tanpa nilai ketuhanan akan membawa bangsa ini ke arah yang salah. Sekarang kita beralih ke dasar negara. Saudara Soekarno, Anda telah mengusulkan Pancasila. Apakah Anda yang ingin menambah atau meninjau ulang? Saya ingin mengusulkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perlu ditekankan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Saya setuju Ki Bagus, namun dasar negara ini harus bersifat inklusif agar seluruh umat beragama merasa terlindungi. Kita ingin membangun negara yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Piagam Jakarta sudah memuat semangat itu. Saya kira rumusannya sudah sangat baik untuk dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Benar, Panitia 9 telah menyusun naskah yang kita sebut Piagam Jakarta. Isinya bukan hanya janji kemerdekaan, tapi juga cita-cita bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu dia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalimat itu seperti cahaya di tengah gelapnya
penjajahan. Ia menuntun kita menuju pintu kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan sila-sila itu di dalamnya akan menjadi panduan bagi bangsa ini. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, ilmu dasar yang sempurna. Saya merinding mendengarnya. Rasanya seolah-olah kemerdekaan sudah di depan mata. Mari kita sempurnakan batang tubuh Undang-Undang Dasar agar sesuai dengan semangat Piagam Jakarta. Kita tulis dengan darah perjuangan dan cinta pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, setelah 9 hari kita bersidang, akhirnya kita bersatu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya, yaitu Piagam Jakarta. Kita juga sepakat bahwa negara kita berbentuk kesatuan, pemerintah republik, dan data negara Pancasila. Hari ini mungkin kita belum merdeka secara resmi, tetapi saya yakin kemerdekaan itu hanya tinggal menunggu waktu. Api perjuangan telah menyala di hati seluruh rakyat Indonesia. Benar, dan saat bendera merah putih dikibarkan nanti, dunia akan tahu bahwa bangsa Indonesia bukan lagi bangsa yang dijajah, melainkan bangsa yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati perjuangan kita. Amin. Dengan ini saya menyatakan yang kedua berkali sekali berdoa. Bagaimana Indonesia merdeka? Merdeka! Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara bersama dan dalam tempo yang